dan kepuasan masyarakat berpengaruh pada poin itu, Mas Iya, Jayadi? saya kira kalau memang pemerintah serius, kan menurut saya ini salah satu utama political will ya, dalam hal ini untuk membuat kerangka undang-undang yang betul-betul komprehensif. Nah, itu masalahnya, karena seringkali yang membuat undang-undang langsung atau tidak langsung bisa jadi terkait langsung dengan dampak dari undang-undang itu. Misalnya undang-undang perampasan aset ya, itu jangan-jangan terkait dengan para pembuat undang-undang juga langsung atau nggak langsung. Jadi persoalan political will. Tadinya saya beranggapan bahwa di era Pak SBY dan Pak Jokowi itu persoalan-persoalan struktural yang terkait dengan pemberantasan korupsi itu selesai. Tapi tampaknya kan kita harus mulai dari awal lagi sekarang. Akhirnya PR-nya nambah lagi. Nambah lagi. Gitu. Minta sinyal sudah keras juga. Dalam pidato pelantikan sudah dengan keras menyampaikan bahwa tidak akan mentolerir bahkan pejabatnya, menterinya yang melakukan korupsi. Jadi, tetapi aspek kedua yang mungkin juga perlu kita perhatikan, aspek pencegahan, penangkapan dan lain-lain, orang dihukum karena kasusnya. Tapi juga PR besarnya adalah pencegahan, yang mungkin kita di sini agak miss. Ada banyak survei yang memperlihatkan juga kadang-kadang masyarakat mungkin mentolerir, ada batas toleransi gitu ya. Ini konsultan politik udah apal juga nih kalau ada survei yang suka ada. Anda pernah nggak memberi hadiah dan lain-lain gitu ya. Walaupun itu yang tadi mungkin disebut oleh Pak Topo itu petty corruption gitu. Tetapi yang mau saya katakan adalah ini PR besar memang, bukan cuma pemerintah atau DPR, tapi dari sisi semua orang kita harus melakukan usaha-usaha pencegahan korupsi. Sinyalnya memberantas korupsi dengan kuat, tapi undang-undang yang dianggap bagian dari pemberantasan korupsi seperti perampasan aset nggak gol-gol. Iya, itu saya kira tentu saja bukan hanya tugas Presiden Prabowo kan, karena undang-undang itu beradanya di DPR gitu kan. Tapi kan di DPR 91% kan punya Presiden Prabowo. Nah makanya saya bilang tadi kan apa political will-nya apa yang masalah gitu. Kalau kemudian misalnya statement dari seorang presiden kan akan sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi dinamika di DPR. Ya saya mau nyambung tadi Mas Jayadi dan Mas Philip tadi. Jadi sebetulnya kalau kita mengacu kepada UNCC, Konvensi PBB Anti Korupsi 2023, yang Indonesia itu termasuk negara pihak, upaya untuk preventif itu udah banyak sekali. Ya, makanya Indonesia itu ada soal procurement, ada e-procurement sebagainya, kerangka hukumnya sudah ada. Kita juga melarang dan juga memidana pencucian uang dan sebagainya. Sebenarnya sudah banyak ya. Nah, tetapi problematiknya memang soal implementasi oleh lembaga penegak hukum yang oleh masyarakat dipandang juga nggak bersih-bersih amat. Ya, bukan hanya tidak maksimal, tapi jadi sapunya kotor gimana membersihkan? Itu antara lain pandangan dari masyarakat kalau kita baca di sosmed. Dan yang lain juga adalah kita ini, saya kebetulan beberapa hari yang lalu di KPK ada peringatan Hari Ulang Tahun Anti Korupsi Sedunia. Itu pimpinan KPK mengatakan bahwa kita fokusnya jangan hanya perampasan aset itu penting, tapi juga yang penting kita udah 25 tahun punya Undang-Undang Tipikor yang kebetulan saya ikut merumuskan dulu ya. Undang-Undang Tipikor 3199 yang sudah diubah dengan di tahun 2001 itu sudah berusia lebih dari 25 tahun. 25 tahun dan bahannya berapa kali dikoreksi oleh MK, tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Sudah 25 tahun nih. Harus diperbarui dengan diperbarui. Jadi selain soal kerangka hukumnya, tadi termasuk juga RUU perampasan aset, juga yang menurut saya paling penting adalah soal budaya anti korupsi jangan di masyarakat saja, tapi juga di lembaga-lembaga penegak hukum. Itu menurut saya yang paling penting. Itu yang paling sini, Pak. Iya. Baik. Terakhir Pak Trubus. Iya, kalau saya sih singkat saja Pak. Yang penting di daerah itu kan itu kan sebenarnya daerah itu ada namanya APIP, Asosiasi Pengawas Internal Pemerintah. Ini kan seringkali korupsi itu di daerah itu merajalela. Nah ini nggak pernah dioptimalkan. Jadi kalau orang kebijakan publik itu melihat ini sudah ada inspektorat. Inspektorat SK-nya yang angkat adalah kepala daerah. Bagaimana dia seorang inspektorat bisa mengawasi kepala daerah yang kalau adalah atasannya? Yang angkat adalah nasibnya tergantung si kepala daerah. Kepala daerah itu, sementara kepala daerah ini tergantung dari parpol yang mendukungnya. Sehingga yang terjadi adalah ketika korupsi daerah itu APBD itu dipotong-potong di desa-desa itu, yang terjadi adalah kemudian pemerintah hampir ya melihatnya bahwa masyarakat
Izinnya cuma marah, jengkel gitu aja, Mbak. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, malam ini diskusi kita menarik sekali. Menatap 2025 dengan optimis, namun dengan berbagai catatan yang bisa kita lakukan, kita bisa berikan untuk pemerintahan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk kehadirannya pada malam hari ini. Dan pemirsa, analisa peta politik tahun 2025 berdasarkan dinamika di tahun 2024 menunjukkan betapa kompleks dan tidak terduganya arah politik Indonesia ke depan. Meski masih banyak pekerjaan rumah yang